bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud. Kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Jelas ya? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang. Katanya jangan ikut ustaz tapi ikut dalil. Cakaplah mana dalilnya, bukan malah ngamuk-ngamuk. Dalil mas bro, dalil, bukan kata ustaz. Padahal Nabi sendiri membenci kaum jidat hitam, karena itu termasuk ciri-ciri kaum khawarij dan termasuk tandaria. Masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin biar kelihatan, wah ahli ibadah. Tujuan dia pengen kelihatan hitam, biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Iya. Saulin juga hitam pak, nampak. Jadi dengar tuh apa kata kawanmu. Kalau mau marah, marahlah sama kaummu. Kaummu sendiri yang bilang jidat hitam adalah tandaria, sesuatu yang terpendam dalam jiwa maka akan terpancar melalui roman mukanya. Ini kata Sayyidina Utsman. Maka pantas Wahabi ini jidatnya hitam karena memang itu adalah pancaran dari hatinya yang hitam. Bahkan dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi dengan kami Pu Arul. Di sini kami khusus mengkonter Wahabi dengan perkataan mereka sendiri atau perkataan orang yang semanhat dengan mereka, bahkan dengan fatwa ulama-ulama rujukan Wahabi sendiri. Baik, kali ini kita sama-sama melihat betapa lucunya para Wahabi ini saling menyalahkan perihal jidat hitam. Apakah karena kebentur tiang listrik atau karena bekas sujud? Yang lucunya Pak Zulkarnain malah marah-marah ketika ditanya riwayat apakah Nabi dan sahabat jidatnya hitam. Jangan marah-marahlah mas bro, jawab aja kagak tahu, nggak usah malu-malu. Katanya kalian kan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi mana dalilnya Nabi jidatnya hitam? Pernah nggak dicontohkan Nabi? Baik, kita simak dulu videonya. Ada riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud. Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Jelas ya? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini. Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat itu tanda ria katanya. Tanda ria. Nah, di sini Pak Zulkarnain kok marah-marah ini Wahabi. Itu yang nanya jamaah lu sendiri Pak. Katanya jangan ikut ustaz tapi ikut dalil. Cakaplah mana dalilnya, bukan malah ngamuk-ngamuk. Dalil mas bro, dalil, bukan kata ustaz. Padahal Nabi sendiri membenci kaum jidat hitam, karena itu termasuk ciri-ciri kaum khawarij dan termasuk tandaria. Dulu Abu Darda pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda dahi yang berwarna hitam. Lalu Abu Darda berkata, seandainya bekas hitam itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Nah, menurut pandangan Sa'id bin Yazid menyatakan bahwa sesungguhnya dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah melakukan salat dengan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku. Terus emang salatnya Wahabi lebih hebat dari sahabat sampai jidatnya gosong. Padahal kaumnya sendiri pun mengatakan jidat gosong adalah tandaria. Dia juga mengutip perkataan beberapa ulama. Ini dia videonya. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin biar kelihatan, wah ahli ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang jidat hitam ria. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Banyak penukilan perkataan para ulama seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa orang yang jidat hitam itu ria. Tujuan dia pengen kelihatan hitam, biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Iya. Saulin juga hitam pak, nampak. Jadi di sini jelas Badrussalam mengatakan bahwa jidat hitam itu merupakan tandaria. Nah, jadi dengar tuh apa kata kawanmu. Kalau mau marah, marahlah sama kaummu. Kaummu sendiri yang bilang jidat hitam adalah tandaria. Sebagaimana dikutip dalam kitab Sunan Kubra, Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu termasuk salah satu sahabat terkemuka, juga tidak menyukai adanya bekas hitam di dahi seorang muslim. Pada saat itu ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapakah anda? Aku adalah anakmu, anak asuhmu, jawab orang tersebut. Lalu Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya.
Lalu beliau berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apakah kau melihat ada bekas tersebut pada dahiku? Dan juga dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu. Nah, di sini Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan juga mengatakan demikian. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya. Sesuatu yang terpendam dalam jiwa, maka akan terpancar melalui roman mukanya. Ini kata Sayyidina Utsman. Maka pantas Wahabi ini jidatnya hitam, karena memang itu adalah pancaran dari hatinya yang hitam. Bahkan dalam kitab Hasyiah Sawi juga menyatakan bahwa jidat hitam adalah termasuk salah satu, yaitu tandaria, dan termasuk salah satu ciri-cirinya kaum Khawarij. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.